Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, khususnya Dominikus Savio dan Pascalia Mefrida, juga orang tuanya. Selamat siang semuanya. Di depan ada benda-benda rohani. Saya lihat komplit. Seperti kalau orang beli mie ayam ditanya, mau komplit atau tidak? Komplit. Ini komplit. Nanti benda-benda rohani ini akan diberkati. Lalu oleh orang tua akan diberikan kepada mempelai. Kalimatnya bagus yang nanti akan diucapkan oleh orang tua. Dengarkan baik-baik. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Nanti dengarkan baik-baik kalimat itu. Lalu dalam keseharian sering direnungkan apa yang diucapkan itu. Jadikan apa yang diucapkan orang tua ini bukan hanya untuk formalitas, karena bagus. Saya terkesan oleh kalimat pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Mudah-mudahan karena sudah saya beri kata pengantar, orang tua juga merasa didukung supaya benda rohani yang diberikan ini sungguh dipergunakan. Salah satu benda rohani yang nanti diberikan adalah kitab suci. Di dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kitab suci itu fungsinya itu. Kita bisa membayangkan di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mudah ini, yang banyak dan berat tantangannya. Kalau orang tidak dituntun oleh firman, kalau orang jauh dari firman, lalu apa yang menuntun? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu ada dalam kitab suci. Itu ada dalam salah satu benda rohani yang nanti setelah diberkati kemudian oleh orang tua akan diberikan supaya menjadi berkat. Menjadi berkat karena namanya benda rohani, menjadi berkat karena diberkati, menjadi berkat karena diberikan oleh orang tua dengan pesan yang bagus. Pesannya tepat, sederhana, mudah dimengerti. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, ada kalimat bijak yang berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ bangun. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang itu harus tahu diri, orang itu harus bisa menempatkan diri di mana dia berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita menjalani hidup perkawinan di dalam gereja. Disitulah kaki kita itu membumi. Kita menjalani hidup perkawinan di dalam gereja. Maka di situ langit harus dijunjung. Dan langit itu pesan Tuhan yang tadi ada di kitab suci yang juga menjadi bacaan. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itulah yang harus dijunjung. Asal kita rendah hati, itu bisa. Dan kalau kita bisa, kita bukan yang pertama. Ada banyak contoh yang sudah memperlihatkan itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
di mana perkawinan dilakukan, dihidupi, dihayati dalam lingkungan gereja, disitulah kita tahu apa yang harus dijunjung. Bacaan Injil tadi pernah saya jadikan sebagai bahan pendalaman iman dengan mempelai. Pendalaman iman tentang kata-kata yang dipersatukan Allah, jangan bicarakan manusia, dan itu di video dan sudah diunggah di YouTube di channel Timba Kearifan. Saya katakan kepada mereka, ini bentuk penghargaan saya terhadap kalian. Nanti kalian bisa sering melihat supaya disegarkan kata-kata kitab suci yang harus kita junjung. Yang dipersatukan Allah tidak boleh bicarakan manusia, terekam di dalam YouTube. Pernah lihat ya? Begituan. Kalau orang tuanya sempat melihat, silakan. Pesan saya waktu itu adalah, itu harus sering dilihat. Omongan kita sendiri. Saya juga menjanjikan kepada mereka akan cari waktu untuk juga membahas soal ini dengan orang tuanya. Tapi waktunya agak susah, maka sekarang saatnya. Saya sudah mendalami sabda itu dengan mempelai ini, sudah di video dan ada di YouTube, sekarang dengan orang tuanya. Dan ini bermanfaat juga bagi para orang tua yang lain, yang sekarang sudah punya anak yang berkeluarga, atau juga yang nanti akan berkeluarga. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ketika saya cuti, saya ngobrol dengan beberapa orang-orang sederhana. Salah satunya itu dengan penjual kelapa muda. Pak Narso terkesan. Sekarang ada. Kita sama-sama terkesan, Pak. Memang bagus. Saya ngobrol dengan seorang penjual kelapa muda di terminal Condong Catur. Bapak ini pendidikan formalnya hanya SD. Begitu rendahnya sampai mengatakan, Pak, saya ini tidak sekolah. Dia menyebut saya Bapak. Gak apa-apa, yang penting tidak menyebut ibu. Mana ada ibu kok gundul. Bapak ini bercerita mengenai bagaimana orang tua harus menempatkan diri kalau anaknya sudah berkeluarga. Bapak ini yang hanya lulus SD, tetapi karena semangat belajarnya tinggi, maka bijaksana. Pepatah berkata, menjadi tua itu otomatis, menjadi bijaksana itu pilihan. Kalau orang tidak pernah mau belajar, umurnya memang tambah, tapi bijaksananya nggak nambah. Bapak yang dengannya saya ngobrol, hanya lulus SD tetapi semangat belajarnya tinggi, maka matang. Dan saya serta Pak Narso itu punya sikap yang sama. Bersyukur karena bisa belajar dari Bapak ini. Betul ya Pak ya? Jadi ada seorang yang menjual kelapa muda. Saya bertanya, bagaimana Bapak memerankan diri kepada anaknya yang sudah berkeluarga? Bapak itu anaknya sudah berkeluarga. Dan Bapak itu berkata, kita harus bisa menempatkan diri. Yang namanya menantu harus kita hayati sebagai anak sendiri. Dan jangan pernah menghayati menantu sebagai orang asing. Kalau kita seperti itu orang tua yang gak bagus. Ini kalimat dari Bapak itu, bukan saya. Orang tua itu gak bagus kalau tidak menghayati menantunya sebagai anak sendiri. Harus dihayati sebagai anak sendiri. Satu. Yang kedua, Bapak ini juga mengatakan, orang tua sikapnya harus berubah. Kalau anaknya itu sudah berkeluarga, itu berarti sudah punya keluarga sendiri. Itu berarti sudah punya dunianya sendiri. Orang tua tidak boleh ikut campur tangan terlalu dalam. Orang tua tidak boleh ikut ngatur-ngatur. Kalau itu yang dilakukan,
itu malah akan memporak-porandakan keluarga anak menantunya. Orang tua harus membedakan. Sikapnya harus lain. Ketika anak sudah berkeluarga, dia punya dunia sendiri. Dia sudah punya keluarga sendiri. Kedua. Lalu yang ketiga, bapak itu berkata, kalau anaknya itu bermasalah, orang tua harus berbicara bersama dengan anak dan menantu. Jangan hanya berbicara dengan anaknya. Itu enggak bagus, itu kata bapak itu. Yang bagus adalah orang tua harus berbicara bersama anak dan menantunya. Dan yang menjadi fokus pembicaraan bukan menghakimi. Kalau menghakimi itu pasti akan menyalahkan dan membetulkan. Dan kalau menghakimi nanti ujung-ujungnya pasti membetulkan. Anaknya menyalahkan menantunya. Bapak itu berkata, kalau orang tua itu seperti itu enggak bagus. Yang bagus adalah kalau rumah tangga anak bermasalah, maka orang tua harus berbicara dengan keduanya, anak dan menantu. Tetapi yang menjadi fokus adalah, kenapa sih kok sampai seperti itu? Duduk persoalannya itu yang menjadi fokus. Diketahui kenapa. Lalu kemudian yang dikatakan oleh orang tua, mari kita bersama-sama mencari solusi, mencari jalan. Masalah untuk dicarikan jalan, dan bukan malah kemudian memprovokasi bercerai saja. Bapak itu berkata, kalau ada orang tua yang sampai menyuruh anaknya bercerai, itu bukan orang tua yang bagus. Ketika anaknya bermasalah, panggil, ajak bersama keduanya, dan dicari apa sih sebenarnya penyebabnya, lalu dibantu dicarikan jalannya, supaya rumah tangganya menjadi baik, dan bukan malah menjadi tambah hancur. Inilah peran orang tua. Inilah dukungan positif yang dibutuhkan oleh orang tua, supaya anaknya bisa melaksanakan firman Tuhan tadi, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Setiap orang punya masalah. Orang yang bahagia itu juga punya masalah. Bedanya adalah cara menyikapi masalah. Savio dan calon istri masih ingat saya pernah mengatakan ini. Bapak Suci Fransiskus pernah mengatakan, tidak ada keluarga yang sempurna. Suami yang sempurna tidak ada, istri yang sempurna tidak ada, anak yang sempurna tidak ada. Yang sempurna hanyalah rokok sampurna. Ingat ya, keluarga yang bahagia itu juga punya masalah. Hanya cara menyikapi masalah itu barangkali berbeda. Dengan keluarga yang sama-sama punya masalah, tapi cara bersikapnya tidak bijak. Jadi kita berusaha supaya masalah apapun disikapi secara bijak. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya pernah mengatakan firman Tuhan harus menjadi dasarnya. Saya masih ingat yang dikatakan oleh Savio ketika saya ngobrol. Savio mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan harus kembali ke sini. Ingat enggak? Dengan ekspresi harus kembali ke sini sambil menunjuk ke ayat kitab suci. Masih ingat? Nanti dilihat di YouTube. Ada ekspresi di mana Savio mengatakan kalau kita ada masalah, kita harus kembali ke sini sambil menunjuk. Dan yang ditunjuk adalah ayat kitab suci, tapi memang yang ada di HP. Jadi kitab sucilah yang menjadi landasan bagi siapapun, tak terkecuali bagi orang tua. Kalau sabda Tuhan begitu dekat dengan kita dan kita bisa manfaatkan, mengapa tidak dimanfaatkan? Saudara sekalian yang terkasih, kembali ke Bapak tadi.
Bapak yang lulusan SD, yang menurut saya matang betul karena belajar betul, itu agamanya Muslim. Tapi kalau saya renungkan, yang dikatakan ini juga bermanfaat bagi kita untuk mengusahakan supaya apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman Tuhan terjadi. Yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu bukan yang muluk, banyak yang sudah bisa. Lihatlah yang sudah bisa. Kita bersyukur karena ayat yang begitu penting itu nanti juga akan diberikan oleh orang tua sebagai bekal. Ingat kata-kata, pergunakanlah semua ini sebagaimana mestinya. Itu cara Tuhan menyertai. Tuhan memberkati. Amin.